Di sebuah kota bernama Eldora, sebuah kota kecil yang sunyi, hiduplah seorang pemuda bernama Arkan yang baru saja membuka kantor detektif swasta. Meski ia baru berusia 23 tahun, ia dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa. Namun kehidupannya berubah ketika sebuah kasus misterius menghantarnya pada rahasia gelap masa lalu ibunya dan mengungkap kebenaran yang jauh lebih dalam dari apa yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, langit kelabu menutupi kota Eldora. Arkan sedang memeriksa berkas-berkas kasus terakhirnya ketika amplop misterius tanpa nama dilemparkan ke bawah pintu kantornya. Dengan rasa penasaran, ia membukanya. Tulisan tangan di atas kertas lusuh itu berbunyi, "Datanglah ke rumah tua di tepi hutan sebelum senja. Jika tidak, nyawa seseorang akan melayang." Arkan, yang biasanya tidak tertarik dengan surat kaleng, ia merasa pesan ini berbeda. Ada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang ia tidak bisa abaikan. Setelah menyiapkan perlengkapan, termasuk pistol kecil yang biasa ia bawa untuk berjaga-jaga, ia menuju rumah tua tersebut. Rumah itu berdiri megah, namun usang dan menyeramkan, dengan jendela-jendela yang pecah dan dinding-dinding yang dipenuhi lumut. Saat masuk, suasana mencekam menyergapnya. Di ruang utama, sebuah cermin besar berdiri di tengah ruangan, memantulkan bayangannya. Namun, bayangan itu tampak berbeda. Tidak seperti pantulan biasa. Ia merasa seolah bayangan itu mengawasinya. Di bawah cermin, ada secari kertas bertuliskan, "Jawaban ada di balik bayanganmu. Beranikah kau mencari kebenarannya?" Saat Arkan mendekat, cermin itu tiba-tiba bergetar, dan bayangannya berbicara dengan suara berbisik. "Arkan, waktumu sudah tiba. Temukan rahasiamu, atau kau akan menjadi bayangan berikutnya." Terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Arkan pun menjaga kewaspadaannya dan mengikuti suara itu. Lantai atas rumah itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Di salah satu kamar, Arkan menemukan dinding penuh coretan aneh. Beberapa tulisan tampak seperti mantra, sementara yang lain berupa nama-nama orang. Satu nama menarik perhatiannya yaitu Laras yang merupakan nama ibunya. Di bawah nama tersebut, bertulis sebuah kalimat, "Pengkhianat, ia membawa kutukan kepada kita semua." Arkan merasa dadanya sesak. Ia bingung, ibunya selalu ia kenal sebagai wanita sederhana dan penuh kasih sayang. Jadi apa yang dimaksud dengan pengkhianat? Sebelum ia bisa merenung lebih jauh, ia mendengar rintihan dari sudut ruangan. Di sana, seorang pria tua terikat, dengan mulut disumpal. Arkan segera menuju ke ruangan itu dan membebaskannya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Wisnu. Ia adalah mantan penjaga rumah tua tersebut. Dengan nada bergetar, ia menceritakan bahwa rumah itu dulunya adalah markas kelompok rahasia yang berusaha menguasai kekuatan mistis dari sebuah artefak kuno. Bahkan Laras ibu Arkan dulu adalah bagian dari mereka. Tetapi ia mengkhianati kelompok itu dengan menyembunyikan artefak tersebut. Dengan tatapan yang tajam, Pak Wisnu pun menjelaskan jika mereka semua hancur karena dia. Dan sekarang mereka mencarimu, karena kamu kunci terakhir untuk menemukan artefak itu. Setelah kejadian itu, Arkan pulang untuk mencari jawaban dari ibunya. Namun, saat ia tiba di rumah, ia menemukan ruang tamu berantakan, seperti baru saja digeledah dan ibunya sudah tidak ada di rumah. Namun, di meja makan ia melihat ada sebuah buku harian tua yang diselipkan di antara kain lap. Arkan lalu membukanya dan menemukan halaman-halaman penuh dengan tulisan dalam kode yang sulit dimengerti. Dengan ingatan fotografis dan analisis logisnya, Arkan bekerja sepanjang malam untuk memecahkan kode itu. Setelah beberapa jam, ia pun berhasil. Petunjuk dalam buku itu mengarah ke sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat di mana ibunya pernah bekerja sebagai buruh beberapa tahun lalu. Lalu Arkan pun bergegas pergi ke gudang tersebut. Saat tiba di sana, ia menemukan ibunya sedang terikat di kursi, dikelilingi oleh beberapa orang bertopeng. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan suara berat, berbicara. "Arkan, kau akhirnya datang. Sekarang, tunjukkan di mana artefak itu." Arkan bingung. Sebelum ia bisa menjawab, pemimpin kelompok itu membuka topengnya, memperlihatkan wajah Pak Wisnu. Arkan terkejut dan merasa dikhianati. Pak Wisnu mengungkapkan bahwa ia sengaja membawa Arkan ke dalam permainan ini. "Ibumu menyembunyikan artefak itu, dan hanya kau yang bisa menemukannya. Kau adalah kunci terakhir." Arkan memperhatikan sekeliling, mencari celah untuk membebaskan ibunya. Dengan kecerdasannya, ia memanipulasi kelompok itu untuk membocorkan informasi lebih lanjut. Ia akhirnya tahu bahwa artefak itu disembunyikan di balik cermin besar di rumah tua. Demi menyelamatkan ibunya, Arkan pun bersedia diajak ke rumah tua tersebut untuk mencari artefak kuno tersebut. Sesampainya di rumah tua,
Arkan bersama ibunya mendekati cermin besar itu. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh cermin, Pak Wisnu dan anak buahnya tiba-tiba hendak mendahului Arkan. Pertarungan sengit pun terjadi. Dalam kekacauan tersebut, Arkan berhasil memecahkan cermin itu. Di baliknya, ia menemukan sebuah liontin kuno yang memancarkan cahaya aneh. Pak Wisnu mencoba merebut liontin itu. Tetapi saat menyentuhnya, Pak Wisnu langsung terlempar ke dinding dan seketika membuatnya pingsan. Liontin itu tampaknya memiliki kekuatan yang sangat besar, dan hanya Arkanlah yang bisa mengendalikannya. Dengan keberaniannya, Arkan pun mengenakan liontin itu. Dan dengan kecerdasannya, ia mengetahui kemampuan dari liontin itu. Lalu Arkan menggunakan kekuatan liontin itu untuk menciptakan sebuah ilusi yang membuat para penjahat kebingungan. Hingga akhirnya polisi yang sudah ia panggil sebelumnya pun datang dan menangkap mereka semua. Setelah semuanya selesai, Laras mengungkapkan rahasia terbesarnya. Ia memang pernah menjadi anggota kelompok itu, tetapi ia menyadari bahwa artefak tersebut membawa kehancuran. Karena itulah ia mencurinya dan menyembunyikannya berharap tidak ada yang menemukannya lagi. Arkan memutuskan untuk menghancurkan liontin itu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun, sebelum dihancurkan, liontin itu mengeluarkan cahaya terakhir yang memantulkan bayangan Arkan di dinding. Bayangan itu tersenyum jahat, seolah memberi peringatan bahwa rahasia artefak belum sepenuhnya selesai. Arkan kembali ke kantornya, membawa pengalaman yang mengubah hidupnya. Namun, setiap kali ia melewati cermin di rumahnya, ia merasa ada yang mengawasi. Bayangannya terkadang bergerak sendiri, tersenyum tipis seperti bayangan di rumah tua itu. Rahasia artefak mungkin telah berakhir, tetapi bagi Arkan, misteri sebenarnya baru saja dimulai.